Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai klasifikasi kejahatan komputer pada mata kuliah keamanan sistem mobile. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Iketut Kusuma Bardana dengan NIM 1808 56111. Jadi, kejahatan komputer adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan memakai komputer sebagai sarana atau alat, atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain. Adapun terdapat beberapa penyebab kejahatan komputer yang sering terjadi, yaitu adalah 1. Meningkatkan penggunaan komputer dan internet. Yang kedua, banyaknya software yang pada awalnya digunakan untuk melakukan audit sebuah sistem dengan cara mencari kelemahan dan celah yang mungkin ada disalahgunakan untuk melakukan scanning sistem orang lain. Yang ketiga, meningkatnya kemampuan pengguna komputer dan internet. Yang keempat, desentralisasi server sehingga lebih banyak sistem yang harus ditangani. Yang kelima, kurangnya hukum yang mengatur kejahatan komputer. Yang keenam, semakin banyaknya perusahaan yang menghubungkan jaringan LAN mereka ke internet. Adapun klasifikasi kejahatan komputer menurut David Ivogg ada 4, yaitu yang pertama adalah keamanan yang bersifat fisik. Keamanan yang bersifat fisik adalah keamanan yang bisa disentuh. Contohnya itu adalah seperti akses ke gedung. Jadi akses ke gedung bisa memakai kartu identitas. Kartu identitas bisa disentuh, berarti merupakan keamanan yang bersifat fisik. Yang kedua adalah keamanan yang berhubung dengan orang atau personel. Ini bisa contohnya adalah administrator. Yang ketiga, keamanan dari data dan media serta teknik komunikasi adalah maksudnya di sini pada media sosial. Jadi pada media sosial terdapat software yang digunakan untuk mengolah data pada media sosial tersebut. Selanjutnya ada keamanan dalam operasi. Keamanan dalam operasi ini maksudnya adalah keamanan yang terjadi ketika terjadinya serangan. Jadi ketika terjadi serangan, maka keamanan dalam operasi itu dilakukan. Jadi sepanjang serangan tersebut akan dilakukannya pengamanan seperti itu. Selanjutnya next ada aspek keamanan. Jadi pun ada beberapa aspek keamanan. Yang pertama adalah kenyamanan. Jadi yang dimaksud adalah bagaimana kenyamanan yang diberikan ketika kita mengamankan data. Jadi biasanya semakin tinggi keamanan data tersebut, maka semakin tidak nyaman penggunanya. Selanjutnya ada integrity, adalah data yang tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik dari data tersebut. Selanjutnya ada authentication atau keaslian, adalah bagaimana data yang didapat merupakan data yang asli dari sumber terpercaya. Terus selanjutnya ada availability, adalah ketersediaan informasi data. Jadi data itu harus diamankan sehingga data tersebut tidak terhapus atau dihapus oleh orang lain. Adapun juga serangan yang bisa menghapus atau menghilangkan data tersebut. Selanjutnya ada access control. Access control ini adalah pengaturan dari pengaturan akses informasi tersebut. Jadi ada beberapa orang yang tidak boleh mengakses data tersebut. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses data tersebut. Misalkan data tersebut bisa diakses oleh admin saja dan tidak untuk pengguna. Selanjutnya ada non-repudiation adalah bagaimana
seorang tidak dapat menyangkal telah melakukan transaksi tersebut karena adanya bukti berupa waktu transaksi menyantumkan tanda tangan, atau bisa juga berupa scan KTP seperti itu. Selanjutnya ada studi kasus. Jadi di sini memakai 2 studi kasus, yaitu ada kasus penyadapan dan kasus kebocoran data. Jadi pada kasus penyadapan terdapat beberapa kasus penyadapan yang pernah terjadi di Indonesia. Di antaranya adalah penyadapan rumah dinas Jokowi. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tinjo Gumulo mengungkapkan rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sempat disadap. Selanjutnya ada kebocoran data pada Unicorn Tokopedia. Pada CNBC Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika atau Kominfo Johnny Plate akan memanggil manajemen Tokopedia hari ini untuk menjelaskan kasus kebocoran data sekitar 91 juta penggunanya. Next, adapun kesimpulan dari yang bisa disimpulkan. Ya, jadi kejahatan di dunia cyber di zaman sekarang meningkat sejalan dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Di samping itu, keamanan komputer dalam menangani kejahatan tersebut juga ditingkatkan. Secara garis besar, yang dimaksud dengan keamanan komputer adalah tindakan pencegahan dari serangan pengguna komputer atau pengakses jaringan yang tidak bertanggung jawab. Terdapat beberapa penyebab kejahatan komputer yang sering terjadi, yaitu meningkatnya penggunaan komputer dan internet, banyaknya software yang pada awalnya digunakan melakukan audit sebuah sistem dengan cara mencari kelemahan dan celah yang mungkin ada disalahgunakan untuk melakukan scanning sistem orang lain, meningkatnya kemampuan penggunaan komputer dan internet, desentralisasi server sehingga lebih banyak sistem yang harus ditangani, kurangnya hukum yang mengatur kejahatan komputer, semakin banyaknya perusahaan yang menghubungkan jaringan LAN mereka ke internet, dan meningkatkan aplikasi bisnis yang menggunakan internet dan banyak software yang mempunyai kelemahan atau bugs. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun ada kata saya yang tidak jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih.